Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Trianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai algoritma K-means clustering. Ya, teman-teman, jadi K-means clustering itu merupakan salah satu algoritma dalam metode data mining. Sifatnya itu unsupervised learning alias K-means ini tidak butuh pelabelan kategori. Jadi K-means ini kan fungsinya untuk mengelompokkan sebuah data ke dalam data-data cluster. Nah, di situ kita tidak perlu melabeli cluster ini tuh ini cluster apa, ini cluster apa, ini cluster apa. Jadi K-means ini akan mengelompokkan data berdasarkan cluster secara otomatis berdasarkan kesamaan karakteristik di antara data-data tersebut. Ya, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan sebuah contoh sederhana. Ya, jadi saya punya data 58 dataset. Saya mempunyai 58 dataset di sini dengan kode C1 yaitu gender, C2 itu kelompok usia, C3 apakah orang ini memiliki riwayat penyakit atau tidak. Nah, langkah pertama, jadi kita mengubah ini kan kata-kata ya, kata-kata semua nih. Di sini kita harus mengubahnya menjadi teks seperti ini. Misalkan C1 itu untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dan seterusnya. Kenapa kok convert menjadi teks? Karena seperti kita tahu, komputer itu hanya mengenali numerik. Jadi string itu komputer sebenarnya tidak mengetahui. Untuk setiap string yang tampil di layar kita itu sebenarnya dikonversi menjadi kode ASCII kalau nggak salah seperti itu. Oke, ketika kita sudah mengonversi semua data-data tadi ke dalam bentuk angka, di sini kita dapati data seperti ini. Ini yang sudah dikonversi. Di sini saya menggunakan fungsi if yang ada di Excel ya, untuk otomatisasi konversinya. Seperti ini. Untuk langkah pertama dalam algoritma K-means clustering, yaitu kita menentukan centroid. Apa itu centroid? Centroid itu jadi seperti titik inti dari kita mau cluster ini, intinya mau di data yang mana. Cluster ini tengahnya itu ada di data yang mana. Di sini kita tentukan secara random dan jumlahnya itu bebas. Di sini saya kasih 3 centroid di data kedua, 36 dan 44. Oke, jadi kita menentukan ini itu data tengah dari centroid pertama, dari cluster pertama, ini cluster kedua, cluster ketiga. Jadi tengahnya itu data ini, seperti itu. Ya, ini random saja dan jumlahnya terserah. Lalu langkah selanjutnya kita menentukan DSN kali C1, C2 dan C3. Apa ini maksudnya? Jadi kalau dilihat dari rumusnya, ini DSN C1, SN ini adalah data ini C1, berarti data 2 ini dikalikan dengan C1 kan di sini nih, dikalikan dengan 1. Terus kita cari D-nya, yaitu mari kita lihat rumusnya, SQRT berarti akar dari G5 dikurangi G6 dikuadratkan, lalu ini ditambahkan data kedua C2 dikurangi centroid 1 data kedua dikuadratkan juga, terus ditambah data ketiga dikurangi data ketiga di centroid 1 lalu dikuadratkan, lalu setelah itu hasilnya di akar pangkat 2. Kira-kira seperti itu. Gitu juga data setelahnya. Jadi
tulis di sini itu adalah pengoperasian data yang ada di sini dikurangi data yang ada di Centroid C1, yang pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, ketiga dengan ketiga, lalu dikuadratkan dan kita cari sumnya, alias berarti setelah kita cari sumnya, lalu kita akar pangkat 2 dari jumlah tersebut, maka kita ketemu data 1. Begitu juga dengan yang ini, DSNC2, cuma bedanya row ini kita operasikan dengan data C2. Berarti 2 dikurangi 2 dikuadratkan, G5 berarti 2, G40 2 juga, lalu kita kuadratkan, lalu kita summary-kan dengan 1 dan dikurangi 2 dikuadratkan, lalu 2 dikurangi 2 dikuadratkan, kita tambah semua, lalu kita akar pangkat 2, ketemu hasil 1. Begitu juga dengan data setelahnya, terus sampai data ke 58. Cara yang sama dengan DSN C3, bedanya kita menggunakan data yang sesuai ini, data nomor 1 dan nomor sekian, nomor N dengan C3. Pengoperasiannya seperti itu. Lalu setelah kita menentukan DSN C1, DSN C2, DSN C3, lalu kita cari nearest distance-nya. Apa itu nearest distance? Yaitu nilai terkecil dari ketiga angka ini, ketiga nilai ini. Di sini kita ketemu 1, mungkin ini ada 2 yang 1, jadi kita tulis 1. Di sini ada 3 data berbeda, kita tulis 0. Maksudnya gimana? Jadi ketika nearest distance-nya itu 0 kan di DSN C1, artinya data nomor 2 ini itu mempunyai karakteristik yang lebih dekat dengan data yang ada di C1. Kenapa? Ya karena ini data C1. Kita cari contoh lain. Misalkan ini 2, 1,41 dan 2,23. Nearest distance-nya yaitu 1,41 alias data SNC2. Artinya data nomor 4 ini mempunyai karakteristik yang lebih mirip dengan C2. Semoga bisa dipahami. Saya juga sedang proses memahami. Ya, lalu untuk semua nearest distance-nya kita tulis, kita menggunakan fungsi min di Excel dan kita catat dia masuk ke cluster 1, C1, C2 atau C3 menggunakan fungsi if. Kita mengoperasikan berdasarkan nearest distance-nya. Setelah kita menentukan setiap data kita ini masuk ke cluster 1, cluster 2 atau cluster 3, lalu kita pisahkan semuanya berdasarkan clusternya. Kita masuk ke second iteration. Di sini data sudah terpisahkan untuk yang C1 sendiri, C2 sendiri, dan C3 sendiri. Untuk yang C1 kita dapati ada data nomor 1, 2, 13, dan sekian. Ini data yang persis sama seperti yang di sini, alias data aslinya. Kita tulis lagi di sini. Lalu kita cari centroid yang baru, C1 yang baru. C1 yang baru, kalau yang pertama tadi kan kita carinya secara acak ya, random, terserah kita mau diposisikan di mana. Tapi di second iteration ini kita cari berdasarkan average, rata-rata dari semua data yang ada di C1 ini. Kita menggunakan fungsi average di Excel, lalu kita dapati angka 1,22 sekian-sekian. Untuk CR2 nya 1,16 sekian-sekian dan CR3 nya 3. Begitu juga dengan centroid 2 dan centroid 3. Kita kelompokkan, lalu kita cari
rata-ratanya untuk jadi C2, C1, C2, C3 yang baru. Lalu kita menggunakan cara yang sama untuk mencari TSNC1, TSNC2, dan TSNC3. Bedanya kita menggunakan nilai centroid yang baru, yang tadi kan yang lama, yang acak. Kita menggunakan nilai baru ini. Jadi kita mengoperasikan data ke n dengan centroid 1. Kita taruh di sini. Berarti 2 dikurangi sekian dikuadratkan ditambah 1 dikurangi sekian dikuadratkan ditambah 2 dikurangi sekian dikuadratkan. Lalu kita akar pangkat 2, ketemu 0,79 sekian. Begitu juga dengan data-data lainnya. Untuk yang TSNC2 berarti kita menghitung data ke n dengan C2 ini. Yang C3 berarti kita dengan ini, seperti itu. Lalu ketika kita sudah menentukan 3 TSN ini, TSNC1, TSNC2, dan TSNC3, kita cari lagi nearest distance-nya di antara ketiga data TSN ini. Kita menggunakan fungsi min seperti yang pertama tadi. Lalu kita dapati klasternya. Dia masuk ke C1, dan seterusnya sampai C3. Apakah kita selesai? Jawabannya kita selesai sampai sini jika klasternya sama dengan klaster sebelumnya. Maksudnya gimana? Jadi ini kan C1 nih. Ini kan hasil C1 yang dari first iteration. 1 ini. Kita kelompokkan di sini. Lalu kita lihat apakah di second iteration mereka semua ini juga tetap C1 atau pindah klaster. Kita cari di sini dan mereka semua tetap di C1. Artinya data C1 ini sudah selesai, sudah final. Lalu kita coba data C2. Kita lihat apakah ada yang pindah klaster. Ya, ternyata ada satu data pindah ke C3 dan ada satu data yang pindah ke C1. Oh, 2. Satu data ke C3, 2 data ke C1. Yang ini sudah oke. Berarti kita harus melakukan satu kali iterasi lagi, yaitu iterasi ke-3. Sama seperti tadi, bedanya di C1 yang sekarang kita ketambahan 2 data baru dari C2 yang tadi, karena mereka pindah ke C1, centroid 1. Lalu kita operasikan seperti tadi, caranya kira-kira seperti tadi. Untuk yang C2 kehilangan 3 data karena ada yang pindah ke C3 dan ada yang pindah ke C1. Lalu untuk C3 tambahan satu data baru. Datanya tetap 58 tapi berpindah klaster saja. Dengan cara yang sama, yaitu kita mencari average-nya, lalu kita hitung TSN-nya dengan cara seperti tadi. Untuk yang C1 dengan ini, C2 dengan yang di sini, C3 yang di sini. Kita cari nearest distance-nya dan kita dapati klaster terbaru dari third iteration ini. Untuk C1 semuanya tetap di C1, berarti datanya sudah final, kecuali ada perpindahan data seperti tadi ya. Untuk C2 di sini semua sudah C2. Untuk yang C3 juga sudah C3. Artinya data sudah selesai, iterasi selesai. Jadi untuk contoh K-means clustering data ini kita hanya butuh 3 kali iterasi saja. Di sini saya kelompokkan hasilnya dengan stringnya ya, bukan dengan angkanya tapi dengan stringnya. Jadi cluster 1 kita dapati data 20 data ini, di mana karakteristik mereka adalah yang paling mirip
di antara satu sama lainnya. Untuk cluster 2 juga begitu, kita dapati ada 35 data, 35 baris, dan ada cluster 3 cuma 3 data. Ya, jadi begitu kira-kira K-means clustering secara umum. Jadi kita punya data yang urutannya acak seperti ini, lalu kita ingin mengelompokkan data-data berdasarkan karakteristik mereka masing-masing, karena kita tidak tahu mereka itu mau dikelompokkan seperti apa, atau apakah laki-laki dengan laki-laki semua atau tidak. Seperti itu, kita tidak melakukan labelisasi ke dataset tersebut. Lalu kita lakukan 3 kali iterasi K-means clustering tadi, dan kita dapati 3 cluster dengan data-data yang sudah dikelompokkan berdasarkan karakteristik, persamaan karakteristik mereka masing-masing. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat kita belajar bareng mengenai algoritma K-means clustering. Di sini saya juga masih belajar. Terima kasih atas apa ya? Terima kasih dan sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.